Oke, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Halo. Kali ini saya yang ke Jakarta. Kemarin gantian lagi Biasanya nonton saya. One Piece Red ya. Nah, Nanti ada pembahasannya ya Mas dari situ. nanti ada. Nah, kali Oke. ini kita akan bahas ini nih, buku Ini dua buku berbeda ya, Secrets of dua buku yang sama tapi Divine beda Love. terjemahan. Ya. Oh iya, maksudnya Secrets itu. of Divine Love. Dua-duanya diterbitin Alex Media by the way. Yang ini versi Yang diterbitin- Inggris, yang ini versi itu bahasa bahasa Indonesia. Awalnya nih Mbak Tika kirim ke aku kan. Ya, aku duluan yang baca waktu itu. Oh, udah ada ininya loh. Udah tak tanda. Aku baca, kemudian kok bagus. Iya. Aku cari bahasa Indonesianya. Biar apa ya, pengen ngerasain bedanya apa sih, dan karena emang bukunya bagus, kalau buatku sih bagus dipinjamkan. Iya. Aku baca buku ini duluan bahkan daripada bukunya Habib, Mas Daris. Oh ya, kita ada konten juga soal bukunya Habib Hussein Ja'far Iya. ya. Dan menurutku buku ini tuh sama kayak bukunya Habib yang Tuhan ada di hatimu. Hmm. Ini tuh entry level banget. Tapi menurutku lebih meskipun entry level tuh levelnya cukup tinggi. Iya, karena Jadi- bahasanya ya, Nah, bahasanya itu puitis gitu. Selain bahasanya puitis, pembahasannya cukup dalam, bukan permukaan doang. Iya, Jadi lebih. iya. Jadi ini tuh membahas rukun Islam sama rukun iman. Iya, benar. Iya kan? Rukun Islam, rukun iman yang dibahas dengan bahasa cinta. Mm-mm, Sesuai dengan judulnya. Karena kan mau ini ya, kayak apa sih sebenarnya divine love itu? Heeh. Jadi memang apa namanya ini tuh buku dakwah dalam tanda kutip, tapi dia tidak mau merasa sebagai pendakwah. Iya. Sama persis kayak Habib Hussein ya. Apa mungkin Iya. Habib Hussein terinspirasi dari beliau kan kita nggak tahu. Ya. Enggak tahu. Buku dakwah yang tidak mau Tidak seperti tidak mau preachy. Iya, iya. Tidak mau preachy. Termasuk penggunaan Tuhan dan Allah itu dibedakan. Di sini juga ada. Iya. Kapan kita menggunakan Tuhan, kapan kita menggunakan Allah, dan banyak sekali di setiap bab itu ngomongin Allah, nama-nama Iya. Allah berarti, Iya, 99 nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim Iya. itu. Dan jelas. bahkan di buku ini tuh kayak kan ngebahas rukun Islam ya Mas Daris ya, ada 5 rukun Islam. Kemudian di akhir bab itu penulisnya itu sama kayak ngasih tahu gitu loh, ngasih contoh gimana sih caranya kita buat lebih memperdalam. Kayak Iya. misalnya syahadat itu dipakainya gimana sih gitu. Ya, ada istilahnya, ada contoh konkret Iya. latihannya. Iya, latihannya untuk memperdalam gitu, Untuk biar makin masuk memperdalam gitu. syahadat, memperdalam bagaimana Sholat, mengenal Allah, heeh. mengenal dirimu sebagai manusia, itu ada contoh konkretnya. Makanya bukunya tuh walaupun terkesan entry level, tapi nggak main-main menurutku. Iya, Nggak benar. main-main. Jadi emang bener-bener kedalamannya cukup tinggi. Kalau menurut Mas Iya, Daris gitu ya. kedalamannya cukup nggak yang kalau bukunya Habib itu benar-benar kamu baca sekilas tuh oke. Kalau ini tuh menurutku agak harus menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk membaca. Oh iya, memang kalau dibacanya sambil ngapa-ngapain memang akan sulit gitu. Pasti harus diulang-ulang lagi. Beda sama bukunya Habib itu emang didesain untuk dibaca dengan kamu baca sambil ngapain aja itu kamu akan tetap masuk di otak. Kalau ini kita baca sambil lalu itu makna Iya. dalamnya nggak dapat. Kita cuma dapat oh Allah itu gini. Iya. Oh ngapain sih orang harus zakat? Iya. Oh ngapain sih kita Haji kok itu harus apa puasa? sih gitu. Tapi- Ngapain haji itu apa hubungannya sama rasa cinta kita sama Tuhan gitu kan. Tapi kulikannya nggak dapat. Iya. Kalau nggak bacanya fokus ya. Bener. Dan tebel by the way. Tebel ini 300. kalau 300-an untuk halaman? isinya iya 300-an halaman. Apalagi kalau baca bahasa Inggrisnya. Ya, aku capek baca Harus bahasa berkali-kali. Inggrisnya. Makanya aku beli bahasa Indonesianya dia lah. Ya kerjaanku emang penerjemah ya. Tapi maksudku aku tuh pengen diceramahi lah. Ya. Maksud aku diceramahi harus mikir lagi. Karena waktu itu aku nggak ketemu bahasa Indonesianya Mas Daris, waktu beli tuh langsung bahasa Inggris. Jadi nggak tahu kalau ternyata udah ada terjemahannya. Dan menariknya nih dua-duanya diterbitkan oleh Quanta. Iya. Kontak itu apa sih Imprintnya Alex ya? Media. Alex Jadi Media. aku kira tuh dulu yang bahasa Inggris tuh impor. impor. Nah ternyata kok dulunya dari Quanta. Bedanya tuh ada di sini by the way. Edisi bahasa Indonesia itu ada ininya. Yang ini enggak. Itu seru sih bukunya, bukan seru ya, apa ya? Insightful. Iya. Kalau di aku ngena gitu kayak. Aku juga. Ngenanya itu bukan cuman kayak sambil lalu habis baca terus banyak lupanya gitu, tapi banyak nilai-nilai itu yang
ketinggalan gitu di Iya, hatiku. bukan ketinggalan ya, nancap. Iya. Ketinggalan itu konotasinya Ketinggalan itu konotasinya agak kayak- negatif dan maksudnya. ini ya kayak Barang nggak yang diinginkan gitu ya, ya. nggak diinginkan, tapi ini yang willingly tertinggal. kita willingly belajar sesuatu. Buat teman-teman yang apa ya istilahnya lagi dalam proses pencarian agama nih. Pencarian agama, pencarian jati diri juga. Tapi Sama ini sih kalau aku ngebaca ini ya itu kayak sama orang yang lagi insecure sih Mas Daris. insecure sama Sama diri sendiri, sama ngapain sih kok aku hidup, sebenarnya aku tuh ngapain, aku tuh ada di dunia ini tuh buat apa sih. Itu bisa ada sedikit nanti. soal itu ya, soal apa namanya intinya pencarian jati Iya. diri ya. Pencarian jati diri. Kita kalau lagi apa ya? Ini tuh penerjemahan Quran sih. Quran itu kan Al-Quran itu kan adalah pedoman hidup ya. Nah, cuman kan emang menerjemahkannya, menafsirkannya kan nggak semudah itu. Betul. Nah, ini bisa bukan pengganti tapi adalah perantara. Salah satu ya. Salah satu perantara untuk agar kita tuh mengenal Quran. Dan dia beberapa mazhab digabungin jadi satu. Iya. Beberapa jadi emang beneran cukup universal Islam secara universal, tidak yang dibahas tuh bukan kaidah fikihnya tapi kenapa sih kamu harus berislam? Iya. Kenapa sih kamu harus mencintai Tuhan? Kenapa sih kamu harus bersyukur? Segala rukun Islam, segala rukun iman itu ada untuk apa sih? Bukan fikihnya, Iya. tapi tauhidnya. Jadi ini buku kalau bisa dibilang ngomongin tauhid rada-rada tasawuf. Oh iya ya. Tauhid Ini Mas rada-rada Daris yang tasawuf. lebih ngerti, kalau aku kan orang awam gitu ya. Dan di buku ini sebenarnya juga nggak full Islami ya Mas Daris. Iya. Banyak kutipan-kutipan, banyak contoh-contoh cerita itu yang universal. Iya. Dikutipnya dari tokoh siapa, bahkan dari tokoh agama lain juga ada gitu. Emang cocok buat teman-teman muslim yang lagi penasaran nih kenapa kok aku harus berislam, Iya. atau teman-teman yang sekedar pengen tahu Islam aja. Islam Tapi yang sebenarnya ya. Berbeda dengan bukunya Habib yang bisa dibaca sambil lalu, emang harus invest baca ini. Benar. Harus investing waktu, investing penulisnya tuh cuman ingin menuliskan kalau Islam tuh sebenarnya kayak gini nih. Fungsi berislam itu adalah berserah kepada Tuhan. Iya betul. Itu aja sih intinya. Sama balik lagi, kalau yang aku dapat dari sini tuh sebenarnya manusia itu diciptakan itu sudah punya cinta di dalamnya. Iya. Ada cinta di dalamnya. Tapi kenapa kok banyak yang jahat? Nah itu banyak yang jahat, banyak yang melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu ternyata karena tertutup, rasa cintanya itu tertutup sama dirinya sendiri. Ada jawabannya yang sangat panjang. di sini. Panjang. Aku Dan make sense ya kalau buat aku. Make aku sense menyarankan bahasa Indonesia by the way karena bahasanya cukup sulit dan terjemahannya oke lah. Oke. Maksudnya Aku belum coba baca kita sih, tetap yang bisa bahasa dapat ilmunya dari terjemahan itu, nggak ngerusak kok. Ya, mungkin itu aja kali ya kita bahasan kita soal apa judulnya? Secrets of Divine Divine Love. Love, karyanya. Ini bahkan judulnya di bahasa Indonesia tuh nggak diganti loh. Karena Secrets of Divine kalau Love. diganti juga takutnya nanti apa ya maknanya Sebenarnya enggak sih. Aku lebih ke marketing aja sih. Covernya Bisa sama. plak. Plek. Jadi Iya. orang tuh udah pengen baca yang Indonesianya daripada kamu mencari lagi buku baru lagi, makanya Alex Media tumben pinter ya. Tumben. Oke. Kalau nggak ngurusin komik kalian pinter deh kadang-kadang. Maaf ya. sorry. Nggak. Ini apa nafsu pribadinya keluar nih. Dibahas lain kali aja itu. Oke, Mas Daris. Oke, itu mungkin itu aja kali ya, karena lebih baik dirasakan sendiri daripada kita nyeritain detailnya. Iya, benar. Karena emang bener-bener menurutku ini experience yang enak banget bacanya. Perjalanan membacanya itu buat aku sendiri itu berharga gitu ya. Sedikit Apa ini? spoiler ya, aku baca ini kan sebelum aku nonton Shin Ultraman ya. Ya, Shin Ultraman itu kan juga ngomongin soal eksistensi manusia di dunia, kenapa manusia itu harus ada. Jadi ketika aku nonton Shin Ultraman dengan keadaan sudah dapat ilmu dari sini, aku tuh langsung walah ya, masuk. Oh, Ini agak lompat ya, agak lompat. itu berarti kan membuktikan kalau sebenarnya tuh Islam itu universal kan? Iya. Nilai-nilai Islam itu Nilai-nilai universal. Islam itu. Karena kan
yang bikin Shin Ultraman juga belum tentu muslim gitu kan. Ya orang Jepang. Iya kan. Malah kemungkinan lebih mungkin malah ateis. Tidak percaya Tuhan. Teman-teman ateis kalau baca ini juga cocok by the way. Iya ya. Oke. Siapa tahu dapat pencerahan. Insightful gitu ya. Oke. Bukan untuk memeluk Islam ya, tapi kalau Tuhan tuh penting. Betul. Kalau habis itu ya bonus Ya, ya. selanjutnya ya Tapi masing-masing. Tuhan itu penting. Oke. Ini ngomongin Tuhan doang sih. Dari 99 nama Allah, Asmaul Husna dibahas. Bagus banget. Intinya kita rekomen banget buku Iya, ini. dan jangan lupa kalau beli yang ori ya. Ya, banyak bajakannya. Kalau harganya 50.000 pasti bajakan. Aku nyaris beli. Harganya 160.000, Sekitar segitu. sekitar segitu. Ya, diskon-diskon 20% tuh Ya, tergantung toko bukunya lah ya. pasti ada. Kalau harga di bawah itu baru itu Tanda mencurigakan, tanya. guys. Tanda tanya. Jadi Hati-hati. kita dukung Kita tetap dukung ori. buku bagus, Iya. ilmu bagus, mendapatkan juga harus dengan Cara yang bagus. cara yang bagus. Betul. Oke, thank you. Dari tadi thank you terus. Nggak jadi habis ya. Thank you, sampai jumpa lagi di konten-konten kita yang lain. Saya ketagihan bikin konten kayak gini by the way soal buku-buku non fiksi ya, Iya. terutama soal Islami ya. Cukup ketagihan begini. Oke. Sampai jumpa lagi kalau kalian pengen kita bahas apa, bilang Mungkin ada aja. rekomendasi buku non fiksi lain. Atau mungkin Iya. ada counter argumen soal ini ya. Iya. Coba nanti kita diskusikan di komentar. Thank you teman-teman.